Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan penjelasan kami berikut ini. Saya Diki Mulyadi, NIM 21103001. Sebelah kanan saya Yesi Akilah, NIM 21103013. Samping saya Rahmadani, NIM 21103028. Samping saya. Dan saya Aulia Fani, NIM 21103004. Mari lihat video kami ini, kami akan menjelaskan bagaimana itu partai politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik warga, masyarakat, bangsa dan negara untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut para ahli, partai politik adalah 1. Miriam Budiarjo. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Yang kedua, menurut Robert Dahl, mengartikan partai politik sebagai kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik dengan mengorganisasi suara, menyediakan calon untuk pemilihan, dan merumuskan kebijakan. Menurut para ahli Katz dan Mayer, dalam karya mereka mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang mengupayakan untuk mempengaruhi, mengambil keputusan dalam proses politik, baik di dalam sistem pemilihan umum maupun dalam pemerintahan. Yang akan saya jelaskan adalah definisi partai politik. Definisi partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik dengan cara memenangkan pemilihan umum atau membentuk pemerintahan. Mereka memiliki ideologi dan program yang ingin mereka wujudkan, yaitu adalah tujuan utama partai politik untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mewakili kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui terdapat beberapa 3 golongan, yaitu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk fungsi partai politik ini terbagi menjadi 4. Yang saya akan jelaskan hanya 4 saja, yaitu 1. Mobilisasi. Partai politik memobilisasi dukungan publik untuk ideologi dan program mereka melibatkan masyarakat dalam proses politik. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen mereka berperan dalam merekrut calon-calon yang akan menjadi pemimpin politik dan mengembangkan calon pemimpin yang kompeten untuk pemerintahan. Dan yang ketiga adalah sosialisasi. Partai politik mensosialisasikan ideologi dan program mereka kepada masyarakat, mendorong kesadaran politik dan berpartisipasi. Dan yang keempat adalah kontrol. Mereka berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas pemerintahan, menentang kebijakan yang merugikan masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan kedudukan partai politik dalam hukum. 1. Yang kita ketahui adalah hukum dasarnya, yaitu Undang-Undang 1945 mengatur keberadaan dan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. 2. Perundang-undangan. Undang-undang partai politik dan peraturan terkait mengatur secara detail hak dan kewajiban partai. 3. Yaitu adalah yudikatif. Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan berperan dalam mengadili sengketa terkait politik, yaitu adalah partai politik dan peraturan perundang-undangannya. 1. Pembentukan. Partai politik memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau yang kita kenal dengan sebagai RUU dan terlibat dalam proses legislasi. 2. Pemilihan. Partai politik berpartisipasi dalam pemilihan umum mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu. Yang 3. Pelanggaran. Partai politik dan anggotanya dapat dikenai sanksi hukum jika melanggar peraturan tersebut. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai peran politik. Jadi peran partai politik yaitu sangat penting dalam pendidikan politik dan rekrutmen politik dan organisasi kepentingan. Jadi mereka membantu masyarakat dalam memahami politik dan memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi prinsip-prinsip pendirian partai politik di sini ada 4. Yang pertama yaitu demokrasi. Jadi partai politik itu harus didirikan berdasarkan prinsip demokrasi. Jadi mereka harus memiliki struktur yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Partai politik harus memiliki pertanggungjawaban terhadap anggota dan masyarakat. Jadi mereka harus transparan dalam akuntabel dalam menjalankan semua kegiatannya. Yang
Yang ketiga yaitu berideologi. Jadi setiap partai politik harus memiliki ideologi yang jelas. Ideologi ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Pancasila. Yang keempat yaitu berdisiplin. Jadi setiap anggota partai politik harus patuh terhadap partainya dan disiplin. Jadi disiplin menjadi dasar partai politik untuk menjalankan program dan agar partai politik ini bisa mencapai tujuannya. Jadi persyaratan pembentukan partai politik di sini ada 3. Yang pertama yaitu minimal anggotanya itu harus 1.000 se-Indonesia. Partai politik ini harus memiliki minimal 1.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu surat keterangan domisili. Jadi partai politik ini harus memiliki kantor pusat ataupun sekretariat di setiap kota ataupun kabupaten. Yang ketiga itu data anggota yang terverifikasi. Dalam anggota partai politik itu harus memiliki data yang diverifikasi oleh KPU agar data tersebut lebih valid. Jadi tata cara pendaftaran partai politik di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyerahkan permohonan pendaftaran kepada KPU. Yang kedua, KPU melakukan verifikasi terhadap pengungkapan persyaratan. Yang ketiga yaitu KPU menetapkan status kepengurusan terhadap partai politik. Yang keempat yaitu partai politik harus mendapatkan nomor urut dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi hak-hak dan kewajiban partai politik. Yang pertama yaitu hak yang pengertian hak yaitu berpartisipasi dalam pemilu, mengajukan calon, menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkritis kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu kewajiban. Jadi patuh terhadap undang-undang, menjalankan program partai dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan juga manfaat dari partai politik. Yang mana beberapa prinsip di dalam partai politik itu diantaranya adalah ideologi. Yang mana partai harus memiliki dasar ideologi yang jelas, yang menjadi landasan pemikiran dan juga tujuan politiknya. Prinsip selanjutnya itu ada keterwakilan, yang mana partai politik berfungsi untuk mewakili kepentingan dan juga aspirasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang berbeda. Yang prinsip selanjutnya itu adalah demokrasi, yang mana proses pengambilan keputusan dalam partai harus demokrasi, memberikan suara dan juga hak yang sama kepada anggotanya. Prinsip selanjutnya itu adalah transparansi. Prinsip yang selanjutnya adalah akuntabilitas, yang mana pemimpin partai dan juga anggotanya harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang selanjutnya itu adalah kepatuhan pada hukum. Partai politik juga harus beroperasi sesuai dengan hukum dan juga peraturan yang telah berlaku. Prinsip selanjutnya itu adalah kompetensi yang sehat, yang mana mendorong adanya persaingan yang sehat antara partai yang ada untuk memperkuat demokrasi. Selanjutnya adalah manfaat, di mana ada beberapa manfaat dalam partai politik yang sangat penting di dalam masyarakat. Di antaranya itu adalah sebagai pendidikan politik, yang mana dapat mendidik anggota dan juga masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berbangsa dan juga bernegara. Manfaat selanjutnya itu adalah sebagai penghimpun aspirasi, yang mana menyerap dan juga menyampaikan aspirasi politik masyarakat ke pemerintahan. Manfaat selanjutnya itu adalah rekrutmen politik, yang mana mencari dan juga mendidik kader politik untuk mengisi posisi pemerintahan. Manfaat selanjutnya itu ada sosialisasi politik, yang mana membantu masyarakat memahami sistem politik dan juga partisipasi dalam proses demokrasi. Dan manfaat yang terakhir adalah pengatur konflik, yang mana mengelola perbedaan pendapat dan juga konflik di dalam masyarakat tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.